Puji Tuhan, kita akan temukan hari depan. Kita terus berdoa untuk membuat dengan berkati Tuhan. Kita terus berdoa kepada Nabi selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita temukan bahwa Tuhan sampai Tuhan untuk berkata-kata Tuhan khususnya di dalam pembunuh. Haleluya. Hari ini kita berkati Tuhan Yesus banyak. Haleluya. Kita berkati lagi bagaimana secara raja. Haleluya. Amin. Yang mulai sedang mati berdiri. Haleluya. Kita berkati lagi bagi Tuhan. Tuhan dikasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Baik yang kasih Tuhan yang diberkati para hamba Tuhan, anak-anak Allah yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai persekutuan ibadah kita di sore hari ini. Matius 21 ayatnya yang ke-9 firman Tuhan berkata, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Katakan tepuk tangan. Haleluya. 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 Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai Allah Immanuel dan sudah menyertai kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, boleh menikmati rahmat Tuhan, boleh menikmati kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Lewat pujian dan penghormatan kami menyatakan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami dedikasikan ibadah kami di sore hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
menaikkan segala pujian dan syukur kami. Terima kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini bukan karena kuat dan tegar kami, bukan hebatnya kami. Bahkan kami ada di kota Madiun ini Tuhan, bukan karena keinginan kami, tetapi ada rencana Allah yang besar bagi kehidupan kami generasi muda. Kami percaya kegiatan yang kami lakukan di kota Madiun ini Tuhan, bukan semata-mata hanya untuk mengumpulkan sesama organisasi, tetapi kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kami, untuk menjadi duta-duta Kristus, untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa, yang akan dipakai Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan, sesuai dengan nubuatan Yoel, bahwa di akhir zaman taruna-taruna, anak-anak gadis akan dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang ajaib, yang luar biasa, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, malam hari ini adalah malam pembukaan kami dalam kegiatan Youth Camp Tuhan di tahun 2024 di kota Madiun ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami hari ini boleh mengikuti acara ibadah pembukaan sekaligus dengan KKR Tuhan. Untuk itu bersama-sama dengan pemuda-pemudi hamba-hamba Tuhan bahkan sidang jemaat sekalian, kami bersama-sama berdoa menyerahkan Tuhan rangkaian acara kami bisa hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong dan memberkati acara kami dari awal pujian sampai pada pemberitaan firman Allah, bahkan sampai dengan akhir ibadah ini Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan segala baik dalam pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan saja. Terlebih khusus kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau di saat malam hari ini, dimulai dari worship leaders, singers, pamori, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan di saat sore hari ini. Kiranya Roh Kudus Engkau urapi, pakai mereka dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga bukan dengan kuat dan dengan kami, melainkan Roh yang ada dalam kehidupan kami, yang memampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab di sore hari ini dengan segala baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terlebih juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan malam hari secara khusus untuk memberitakan firman Allah. Kiranya Roh Kudus Engkau mengurapi hamba Tuhan, Bapak Pendeta Joni Sugiana, kiranya Tuhan Engkau pakai dia Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga firman Allah yang disampaikan malam hari ini datangnya daripada Tuhan untuk memulihkan keadaan kami, bahkan hidup kami terus semakin hari semakin dibaharui untuk menjadi sama seperti Engkau Yesus, benar seperti Engkau, suci seperti Engkau, bahkan sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapak, segala kuasa di belakang setan iblis, roh-roh jahat yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan konsentrasi kami dalam ibadah di sore hari Bapak. Bersatu hati kami panggil nama berkuasa, kami tolak dia, kami usir segala pekerjaan setan iblis, roh-roh najis, roh-roh jahat, roh-roh yang tidak tunduk kepada firman Tuhan, kami tolak dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa mengalahkan Tuhan, sehingga di saat sore menjelang malam hari ini kami boleh menikmati suasana ibadah ini dengan penuh sukacita daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapak, sekali lagi dari awal pertengahan sampai dengan selesainya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami memulaikan ibadah pembukaan saat malam hari ini, kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Bapak kasih puji Tuhan. Kalau saya katakan GPT, Bapak Ibu katakan rumah kita. Kalau saya katakan rumah kita, Bapak Ibu katakan GPT. Kalau saya katakan GPT rumah kita, dikasih Tuhan katakan pasti menuai. Amin. Kalau GPT rumah kita. GPT rumah kita. Rumah kita. GPT rumah kita. Pasti menuai. Rumah kita. Pasti menuai. Rumah kita. Hallelujah.
Amin. Tidak tergantung bagi manusia, tapi Tuhan tahu bagaimana bergerak fasik. Kita terima hari. Amin. Tidak terbaik bagi Tuhan. Dengan Tuhan kita pasti melakukan perkara-perkara yang positif. Amin. Bilang lagi kamu adalah solusi. Kamu adalah solusi. Laki-laki mau begini, kamu adalah solusi. Jangan kau adalah solusi.
Mari kasih Tuhan hari ini kita mau bertemu dengan surga. Amin. Sebab Tuhan berkata atas firman-Nya menjadi baru. Namun Tuhan mulai lagi, saudara saya dekat dengan Tuhan. Terus bertemu. Seperti Bluetooth. Kalau kita jauh pasti putus. Tapi Tuhan mau Tuhan terima saudara saya dekat dengan Tuhan. Mari hari ini kuasa kebenaran firman Tuhan pasti mengubahkan saudara dan saya. Dan ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita berdakwah, kita jadi berkat. Hidup saudara saya bukan saja menikmati berkat, tetapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan diberkati, kita boleh firman Tuhan lewat hamba ini. Terima kasih. Kasih-Mu lahirkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan bisa terlepas ingin lagi mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu selalu. Benar Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan bimbingan-Mu Tuhan, supaya
dengan seturut Engkau. Dan ketika kami berjalan disertai dengan Engkau, kami percaya hidup kami pasti berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami bersyukur dapat berkumpul satu dengan yang lain, khususnya dalam acara KKR malam hari ini Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat puji-pujian Tuhan. Lewat pujian Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, melawan kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Tiba saatnya kami ingin duduk dengan tenang, dan kami ingin mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, jadikan kami pemuda-pemudi GPT menjadi pemuda-pemudi generasi penuai Tuhan. Karena hari-hari ini ladang sudah menguning yang siap untuk dituai. Itu sebabnya Tuhan malam hari ini lewat KKR malam hari ini Tuhan Engkau lawati kami semua, sehingga kami meyakini the harvest year boleh berlaku dan terjadi di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Kalau masih ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam ibadah kami bersatu hati hamba-hamba beserta seluruh sidang jemaat, kami memanggil Engkau dan mengusir, yaitu di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Engkau pergi keluar. Darah Yesus mengurapi kami semua, Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga suasana surga terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Pemuda-pemudi kalau ditanya apa kabar, jawab luar biasa baik. Ya. Apa kabar? Luar biasa baik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik. Amin. GPT? Luar biasa. Rumah kita? GPT. GPT rumah kita? Pasti benar. Pasti benar. Saudara yakin pasti menuai? Amin. Saudara yakin pasti menuai? Amin. Amin. Haleluya. Saudara, tahun ini dari Sinode Gereja Pantai Kusaka Bernama adalah tahun penuaian, the harvest year. Kita sudah memasuki semester yang pertama, dari Januari sampai dengan bulan Juni. Sekarang kita masuk semester yang kedua, Juli sampai dengan Desember. Seberapa banyak saudara yang sudah merasakan penuaian di dalam semester yang pertama? Adakah saudara menuai? The harvest year. Karena saudara, the harvest year ini, tahun penuaian ini dari Sinode GPT bukan sembarang, tetapi ini sudah didoakan. Tuhan kasih visi kepada para pemimpin-pemimpin kita, ditetapkanlah tahun 2024 adalah the harvest year, ya, tahun penuaian. Sudah. Jangan sampai kita nanti closing di tahun 2024 kita belum menuai. Amin. Jadi kalau katakan dari Januari sampai dengan Juni, mungkin di antara kita belum ada buah-buah penuaian. It is not late, belum terlambat. Ya, kita masih ada kesempatan di dalam semester yang kedua. Yang kedua katakan amin. Saudara yang menjadi generasi penuai, terutama anak muda, saudara yang menjadi generasi penuai, kenapa ragu? Ya, tadi kita sudah GPT rumah kita GPT. Tadi pemimpin puji-pujian katakan, kalau saya katakan GPT rumah kita dan rumah kita GPT, jawabnya apa? Pasti menuai. Pasti menuai. Nah, sekarang saya bertanya, apakah saudara mau menjadi generasi penuai? Yang itu katakan amin. Saudara, nanti kita lihat. Ya, saya mengharapkan benar-benar tahun penuaian ini terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya.
banyak, menuai jiwa-jiwa, berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Makanya anak muda itu harus punya plan buat hidup. Arahnya mau kemana? Saudara, supaya kita bisa menuai, supaya kita bisa menghasilkan. Jangan kita sebagai anak muda, yang penting kita hidup ikutin arus saja. Itu bukan pemuda Kristus ya. Seorang pemuda Kristus, dia harus punya goal, tujuan di dalam hidup. Yang sudah dikatakan amin. Saudara, ya, harus punya goal, punya sasaran, supaya Anda bisa berhasil. Ini firman Tuhan. Baik, kita akan baca, saudara, nas pembuka kita Yohanes 4 ayat 35. Satu ayat saja saya akan bacakan, ya, atau kita baca bersama-sama. Saudara bagi berdiri, kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 35. Ya, Yohanes 4 ayat 35. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tidak musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah mudi dan matang untuk dibuat. Yang itu katakan amin. Silakan duduk Bapak. Tema firman Tuhan, lihatlah padi sudah menguning, ladang-ladang sudah menguning. Biasanya di ladang yang sudah menguning itu apa, saudara? Apa di ladang yang menguning? Padi, saudara. Makanya saya ganti dengan bahasa sederhana. Lihatlah padi sudah menguning. Kalau padi sudah menguning, itu artinya apa, saudara? Saatnya untuk menuai. Padi sudah menguning, saatnya untuk menuai. Tadi di sini ada dialog percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-murid. Sudah, Yesus berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini perkataan yang ada di asumsi para murid-muridnya, yang ada di benak pikiran murid-muridnya. 4 bulan lagi baru kami akan menuai. Tapi Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dibuat. Artinya Yesus di sini, saudara, dia mengajar kepada kita untuk melihat sekeliling kita. Ada berapa banyak yang di sekeliling kita yang masih kita bisa tuai. Ini tugas kita, saudara. Ya, tugas kita. Lihatlah, ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ini ada gambar. Oke, tolong ini. Bisa. Ya, kalau nggak mau dibantu saja. Ya, klik. Ya, lihatlah, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks ini adalah satu pesan moral yang begitu dalam tentang apa? Tentang misi dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Yesus berkata, lihatlah sekeliling. Jadi Yesus mengajar kita suruh melihat sekeliling kita. Berapa banyak sekeliling kita kalau kita lihat orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan pengharapan, sedang membutuhkan keselamatan. Saudara, lihatlah sekeliling kita. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Sekeliling kita lihat berapa banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang hidupnya masih di pinggir jalan, yang mabuk dan sebagainya. Lihatlah, Yesus kata. Sebenarnya itu bisa dituai. Itu tugas kita, tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka saya katakan di sini pesan moral yang mendalam tentang misi dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita bilang tugas panggilan misi adalah, kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 19 20. Dikatakan apa? Karena itu pergilah,
lihatlah. Maka dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kita membaca konteks ini sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berpesan kepada para murid-murid untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai generasi penuai, saya katakan kita harus menjadi generasi penuai. Yang tujuh katakan amin. Ya. Sebagai pengikut Kristus, tugas kita harus apa? Dari ayat 28 ini, pasal 28, kita harus menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Itu adalah tugas panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, ya. Biarkan saja iklan yang sudah lewat jangan diperhatikan. Ya. Apa tadi saya katakan? Yang pertama, tugas kita apa? Tugas sebagai orang percaya menjadi saksi Kristus. Yang kedua, harus bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang ketiga, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Inilah tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Lihatlah temanya, pagi sudah menguning, saatnya menuai. Itulah jiwa-jiwa yang haus dan lapar yang perlu kita selamatkan. Saudara, saya dari Jayapura. Di Jayapura itu sekarang ada istilahnya, saudara, ada anak hantu. Ini berada di Ngeprek. Saya kaget. Seorang pendeta juga, bahkan seorang ibu pendeta, ibu ini seorang aktivis juga. Dia kata, Pak, ini sekarang di Jayapura ada istilah baru. Apa? Anak hantu. Kenapa dibilang anak hantu? Mereka keluarnya tengah malam. Orang tidur, mereka keluar tengah malam. Dan itu berkelompok-kelompok. Saudara, ada beberapa titik. Itu. Ya. Saudara, ada beberapa kelompok. Mereka dikatakan ada yang paling banyak di sekitar lampu merah Buayan. Kemudian satu lagi di Jembatan Merah. Saya tanya, apa yang dilakukan mereka? Ya Bapak bisa bayangkan kalau mereka keluar itu di atas jam 1 malam. Orang tidur mereka keluar. Saudara, melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini masalah. Ini generasi Papua. Mau diapain? Belum lagi kalau kita lihat di sekeliling kita, anak-anak lain pun tidak ada. Saya tidak tahu di sini tidak ada. Ya. Anak lain. Saya pernah pengalaman, saudara, ketika saya lagi makan mie, itu anak lain pun keluar. Saya tahu. Jadi kalau saya perhatikan orang yang keluar di sana, dia minta sesuatu, dia minta uang dan sebagainya. Ada itu. Kamu sudah makan? Mau makan? Pesan ini. Pakai ayam satu. Ya makan di depan. Saya tanya, siapa nama? Disebut nama. Tinggalnya di mana? Daerah Polima. Menjawab. Dia tidak tahu apa yang kamu dilakukan. Jangankan tujuan hidup. Mulai saya tanya, kamu suka gereja? Jadi, ada gereja. Orang tua itu, dia bilang ada orang tua yang sakit. Mama lagi sakit. Papa, ini masalah. Saya di Jayapura ada hal-hal apa namanya? Ada bergerak di bidang yang namanya Poki, family, Christian Ministry Internasional Poki. Ya. Itu bergerak untuk pemulihan keluarga. Jadi saya katakan program kerja yang kita buat sentuh di anak-anak ini, datangin keluarganya gimana? Karena masalahnya kita masalah sosial. Tidak bisa ditangani oleh harus semua terlibat. Baik dalam pemerintah, gereja dan sebagainya. Ini yang perlu kita selamatkan. Belum lagi saudara,
kita lihat lingkungan kita, gak usah jauh-jauh, keluarga kita masing-masing, berapa banyak yang masih mabuk di dalam keluarga, yang masih hidup dalam kebenaran itu. Nikah rumah tangga hancur. Ini firman Tuhan, lihatlah sekelilingmu. Ini yang Tuhan, kita harus lihat sekeliling kita ini. Banyak jiwa yang bisa dituai. Mereka itu haus dan lapar, saudara. Haus dan lapar. Jangan kita keluar, artinya di dalam internal kita sendiri. Ini masih banyak yang kita saudara. Padahal firman Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa. Jadi saudara lihatlah, hari ini sudah menguning. Saatnya kita untuk menuai jiwa-jiwa. Mereka itu haus dan lapar yang perlu kita selamatkan. Kita sebagai orang percaya, saudara, orang percaya yang sudah terima Yesus, saya katakan kita tidak boleh egois. Saya sudah terima Yesus, hidup saya sudah diselamatkan. Kemudian saya duduk santai, duduk manis, berdiam diri. Tidak boleh. Karena kita sudah menerima keselamatan yang memang selamat. Padahal kalau kita melihat visi daripada Kristus untuk dia terangkat ke surga, dia katakan, jadikan semua bangsa. Ini tugas kita, tugas gereja, tugas umat, termasuk juga pemuda-pemudi. Saya senang sekali kalau PD2 mengadakan men's camp, youth men's camp seperti ini. Amin. Saudara, ini luar biasa. Saudara yang dari Timika perjuangan, kumpulin dana. Bukan berarti punya dana sudah tidak. Saya tidak dapat informasi, harus jualan. Saudara, itu kreatif. Yang begitu adik-adik dari Wamena, mereka berangkat dengan iman, pulangnya belum tahu kan? Amin. Tapi ada satu kerinduan. Di dalam hati saudara. Saya rindukan supaya pemuda-pemudi GPP ini benar-benar saudara bisa jadi generasi berdoa. Amin. Katakan, kau harus jadi generasi berdoa. Katakan saudara. Dengan iman. Amin. Kita harus jadi generasi berdoa. Makanya saudara, yang nanti selesai session ini, besok saudara lihat ada materi-materi yang disampaikan. Ada yang namanya PMK. Saudara, ada banyak hal supaya saudara keluar dari sini selama 3 hari di sini atau 4 hari di menski. Benar-benar satu perubahan kita. Kalau kita datang dengan biaya mahal, kemudian kita pulang biasa saja, saya katakan percuma. Percuma, saudara. Waktu saya diminta untuk menyampaikan firman, saya berdoa, Tuhan, berikan hikmah apa yang harus saya sampaikan. Saya sudah buat satu khotbah, tiba-tiba berubah. Saudara, baru Tuhan tidak izin. Inilah yang Tuhan kasih kepada saya untuk disampaikan kepada saudara. Jadi saudara, saya katakan kita sebagai orang-orang yang percaya sudah menerima keselamatan dari Yesus. Kita tidak boleh duduk diam. Oh santai, sudah menerima keselamatan berdiam diri, tidak boleh. Kita harus menjadi penuai bagi Kristus, menjalani misi panggilan kita sebagai orang yang percaya. Dengan kata lain, kita harus menjadi generasi penuai. Amin. Nah, kapan waktunya? Kapan kita bisa menjadi generasi penuai? Kapan? Apakah nanti? Besok? Tahun depan? Saudara, tadi waktu Yesus berkata, ya, saya terus di sini berkata, waktu berwai, manusia berkata, 4 bulan lagi, itu berkata murid-murid. Saudara, kamu berkata, Yesus katakan, kamu berkata 4 bulan. Tapi Yesus berkata apa? Kapan? Sekarang, lihatlah. Hari sudah menguning. Jadi waktu saya katakan, lihatlah ladang-ladang sudah menguning. Itu saya tanya, sudah menguning belum? Sudah sekarang lihatlah ladang sudah menguning. Padi sudah menguning. Berarti
yang sekarang terjadi. Benar-benar padi itu sudah menguning, bukan nanti akan menguning. Amin. Jadi waktu penuaian itu kapan? Sekarang. Katakan sekarang. Ya. Jadi waktu penuaian adalah sekarang. Sekaranglah saatnya gereja Tuhan menuai. Sekaranglah saatnya generasi GPG Pemuda Youth ini menuai. Sekarang saatnya. Ya. Sekarang saatnya. Ya. Gereja Tuhan itu menuai. Jangan tunda-tunda lagi. Karena apa? Kedatangan Kristus sudah tidak lama. Kita harus menjadi generasi. Amin. Ya. Sekarang kita harus bisa menjadi generasi. Dimulai dari mana? Dari rumah kita dulu. Lihat, saudara, apakah di dalam rumah kita itu semua sudah beribadah kepada Tuhan? Semua sudah bergembala? Kita harus bisa menjadi saksi. Itulah generasi penuai. Coba kita baca Injil Matius 9 ayat 37-38. Matius pasal 9 ayat 37 38. Ya, satu orang pemuda baca dengan keras. Ya, silakan. Ayo, generasi menuai harus langsung diri, jangan tengok kiri kanan. Siapa langsung baca? Ya. Firman Tuhan, maka katanya kepada murid-muridnya, Ya. tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Ya. Terus. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tujuan, Ya. tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Ya. Tuaian memang banyak. Tuaian memang banyak, tetapi apa? Pekerja sedikit. Tuaian itu banyak, saudara. Jiwa-jiwa ini banyak yang perlu diselamatkan, tapi penuai pekerja-pekerja itu sedikit. Karena itu dikatakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Siapa yang punya tuaian dalam hal ini? Kristus. Jiwa-jiwa ini banyak di luar sana. Ya, tuaian Tuhan. Yang kita bisa tuai. Makanya saya sebagai ketua pengurus wilayah, saya masih belum bisa menambah. Kita punya AMW gereja yang ada di Pondok 29, 5 tahun ini sudah sampai nanti selesai. Mungkin ada yang tahun ini juga. Sebenarnya kita harus bisa bercepat. Ya, buka cabang. Nah, itu seperti yang Tuhan mau. Mintalah kepada yang punya tuaian. Minta kepada Kristus supaya apa? Yang punya tuaian itu dia mengirimkan penuai-penuai, pekerja-pekerja untuk tuaian. Saudara, tetapi saya melihat di momen saat ini Tuhan sudah mengirim penuai-penuai ini. Siapakah penuai-penuai itu? Itulah saudara dan saya. Amin. Generasi penuai. Ini saudara, kalau masing-masing pemuda-pemudi yang ada hadir saja, saudara bisa menuai, membawa jiwa. Satu orang satu, berarti 200 orang dikalikan satu kali ini. Bawa jiwa datang kepada Yesus. Saksikan hidup. Bawa jiwa. Mari nanti dia. Ya, banyak nanti gereja ini akan berubah. Saudara siap untuk menjadi penuai? Saudara siap untuk menjadi penuai bagi Kristus? Amin. Ya. Kita harus siap untuk menjadi penuai Kristus. Nah, bagaimana langkah kita untuk menjadi penuai bagi Kristus atau menjadi generasi penuai? Apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, adalah mungkin bisa dibantu saja, ya, saudara. Untuk menjadi penuai bagi Kristus ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara,
agen perubahan. Tadi sudah disinggung oleh tadi Pak Sekda. Biarlah pemuda-pemudi youth atau pemuda GPD juga menjadi agen apa tadi? Perubahan. Masih dengar nggak tadi saudara? Pak ini dengar, saya dengar. Luar biasa. Agen perubahan. Katakan agen perubahan. Saya pun kaget. Ya, pesan tadi. Supaya pemuda-pemudi dia bilang GPD ini menjadi agen perubahan. Luar biasa. Memang betul. Sebagai generasi menuai, kita harus menjadi agen perubahan. Sudah. Coba kita baca Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Seorang perempuan, ayah wanita, tolong baca yang keras. Ya, silakan. Kalau Anda ingin menjadi generasi menuai, jangan kiri kanan langsung. Ini baca. Begitu. Ya. 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 Harus pakai mic ya. Oh, luar biasa. Bapak Gembala yang mengambil mic. Coba diulang lagi ya, supaya keras ya. Pemudanya harus gerakan. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah dikatakan oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Generasi kedua ini, pertama kita harus menjadi agen perubahan. Saudara, agen perubahan. Saya percaya kalau anak-anak muda ini sudah memiliki agen perubahan, maka saudara terus nanti akan memberikan atmosfer yang baru, terus jadi perubahan-perubahan buat semua, buat teman-teman. Ya. Agen perubahan. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus berubah? Apa yang harus berubah? Kira-kira apa yang harus berubah? Ini saya dapat firman ini ketika lagi bincang-bincang dengan Pak Timotius sambil kita ngopi waktu itu, saudara. Wah, ternyata benar. Perubahan itu dimulai dari mana? Dari mana Pak? Yang kemarin kita bicara di tempatnya Pak Maris itu lagi saling ngopi. Apa yang harus berubah? Pola pikir. Pola pikir. Ini mindset tuh, saudara. Ini harus berubah. Pola pikir. Ya. Ya. Pola pikir jangan berubah. Ya, pikir. Nah, kalau saya bilang pikir. Yang menjadi perubahan ini pertama pola pikir. Ya jelas perubahan hidup, tapi dimulai dari pola pikir. Kenapa saya katakan pola pikir? Saudara tahu, sakit penyakit sumbernya dari mana? Pikiran. Pikiran stres, larinya ke jantung. Pikiran stres, larinya ke lambung. Saudara, sesak nafas, terus komplikasi hati-hati dengan stres. Itu dari pikir. Makanya saudara harus dirubah dulu dari pikir. Ya, kalau sesi yang kedua, kalau baca. Kalau sesi kedua. Ya, silakan baca yang pegang mic. Iya. Ketiga dan kedua, Ya. pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Luar biasa, saudara. Pikirkan perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas itu perkara yang makal. Kalau
Saudara, perkara yang di atas itu apa? Coba Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ada mic atau pakai mic? Iya. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis terus, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar apa? semua yang disebut kebajikan Ya, dan patut dipuji, dan patut dipuji. pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita lihat ada yang negatif tidak? Tidak. Saudara, itu yang diajarkan oleh Yesus. Pikirkan yang manis, yang indah-indah, yang sedap didengar. Saudara tahu, saya tulis di sini, segala sesuatu itu berasal dari pikiran. Apa yang ada di pikiran kita itu, itulah yang akan kita dapat atau yang akan terjadi di dalam kehidupan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Ya. Jadi kalau kita bicara pikiran ini, nanti berkaitannya dengan iman. Seorang pemain bulu tangkis, ketika dia main bulu tangkis, dia lihat lawan yang begitu keras. Dia berpikirnya, waduh saya kalah. Saya kalah. Yang terjadi apa? Kalah. Tapi kalau dia punya pikiran yang saya menang. Dan saya percaya panitia yang dipimpin oleh Pak Heri berpikir positif. KKL ini, acara Medcare ini pasti. Amin. Itu dimulai dari pikiran. Mungkin awal-awal cari dana bingung dan sebagainya, tapi dengan iman lakukan semua. Saya pikir aduh, saya bilang luar biasa. Saya lihat keliling. Pertama saya pikir cuma hanya tidak dengan sekarang ini luar biasa. Saudara, itu kan kalau dipikir biaya mahal, nggak sedikit. Bikin panggung itu, tenda dan sebagainya, belum konsumsi makanan dan sebagainya. Tapi saya percaya panitia tidak pernah khawatir. Amin. Berpikir positif dan mujizat terjadi. Amin. Dimulai dari pikir. Jadi kalau Anda ingin berhasil pemuda-pemudi, rubah pola cara pikir. Jangan pikiran negatif. Oh saya nggak bisa. Buang jauh-jauh. Malam saya cari dengan pendeta Amin. Dia masih ingat. Saya masih ingat dia kata. Buang jauh-jauh kata tidak bisa. Ini kan pemuda-pemudi. Ya, disuruh kau nggak bisa kan? Jangan. Buang jauh-jauh. Kalau Anda ingin jadi seorang yang berhasil, makanya pikiran ini harus dipikir positif. Tidak ada kata yang tidak bisa. Karena firman Tuhan kata apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Semua pasti bisa. Amin. Yang penting dari pikiran kita ini kita harus ubah. Ya. Kalau kita pikiran kalah, pikiran gak mampu, terus gak mampu. Udah, saya tuh belajar merubah pola pikir saya. Kadang-kadang saya juga berat menghadapi perkuliahan tingkat. Saya masih bisa. Pikiran negatif saya buat. Ya lama-lama kita bisa kerjakan tugas sekalipun terlambat. Sudah, itu salah satu. Jadi yang pertama adalah mindset ini harus diubah. Pola pikir harus diubah. Sebagai contoh saudara, 1 Samuel 18 ayat 8. Ini satu kisah. Di mana waktu itu Daud, saudara, ya. Ketika itu Saul sama Daud. Begitu mereka pulang perang, orang memuji-muji siapa? Ya? Daud. Dia bilang Daud, dia mengalahkan berlaksa-laksa. Begitu. Sedangkan Saul beribu-ribu. Kemudian si Saul ini, Raja Saul, dia mendengar itu. Dia berpikiran negatif. Orang itu memuji Daud berlaksa-laksa. Saya beribu-ribu. Nanti kerajaanku bisa pindah kepada Daud. Itu pikiran Saul. Yang terjadi apa? Kerajaan pindah. Apa yang dipikirkan negatif terjadi negatif. Saudara, mereka pulang di seorang para wanita. Itu kau, dia mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Saul cuma beribu-ribu. Sebenarnya kalau saudara
Mendengar seperti dia mulai berpikir, ini orang membudi danau, saya kan raja, nanti bisa-bisa kerajaan saya jatuh kepada danau. Ternyata kerajaannya jatuh kepada danau. Itu karena apa? Dimulai dari mana? Pikir. Mari saudara, pola pikir kita itu yang pertama. Yang kedua, apa yang berubah, saudara? Ya, maka ini keberhasilan Anda tergantung bagaimana Anda mengubah pola pikir. Nah ini, keberhasilan Anda tergantung bagaimana Anda mengubah pola pikir Anda. Saudara, ini apa yang saya khotbahkan, mohon maaf, saya sudah mengalami. Ya. Waktu saya di dalam dunia pekerjaan, saya selalu berpikir, kadang jujur orang tua saya orang tua susah. Kalau kita makan aja tuh dulu kan, mama saya bilang, kalau kau makan enak kau harus bekerja. Saya bekerja. Saya melihat kerja begini, saya harus berhasil. Itu pikiran saya. How to get much money? Bagaimana kita bertuang banyak? Bagaimana saya harus sukses? Bagaimana saya berhasil? Itu pikiran saya. Dan terus saudara, motivasi dengan ini, saya kerja dengan benar, takut Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, dan Tuhan berkati dalam karir pekerjaan. Sampai posisi top manajemen di perusahaan. 2014, saya sebagai seorang pimpinan perusahaan, managing director pekerjaan saudara, sampai puncak saya pikir, oh gaji boleh dikatakan besar, anak-anak saya tanya, kalau kamu bisa gaji lebih papamu, baru papa kau bisa. Oh papa harus dianggap kamu pun harus bisa. Saudara, ada beberapa tips yang saya sampaikan, dan ternyata benar, saudara. Itu dimulai dari pola pikir. Saya harus jaga. Waktu saya melamar di tahun 86, saya melamar bekerja di perusahaan ABC. Kecap ABC, dalam tahun 86 saya melamar kerja. Di interview, dibaca, oke, namamu Joni Sugiana. Saya waktu itu usia masih 26 tahun. Dia tanya, kamu melamar di sini, tujuanmu mau apa? Mau sampai mana karir kamu? Saya katakan, saya akan menggantikan posisi Bapak. Saya interview, itu manajer yang itu, saya akan menggantikan posisi. Ya kan? Dia bilang, saya baru kali ini interview sekian banyak orang, baru kami yang berani mengambil posisi saya. Luar biasa. Dan ternyata setiap tahun saya bisa menduduki jabatan. Amin. Itu karena bisnis. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bahkan saya melebihi posisi. Kuncinya apa? Pertama Allah cinta akan Tuhan. Makanya saya katakan keberhasilan Anda tergantung dari bagaimana Anda mengubah pola pikir. Kalau Anda berpikir gagal, Anda akan gagal. Tapi kalau Anda berpikir positif, Anda akan berhasil. Saudara, ya? Sebagai contoh, seorang salesman disuruh pergi menawarkan sepatu ke Afrika. Ada 2 orang, satu namanya Petrus, satu namanya Frankie. Di Petrus sama bosnya, kamu pergi ke Afrika pada zaman itu, tawarkan ini sepatu, survei ke sana. 2 orang suruh pergi. Begitu pulang, tanya sama bos, bagaimana Frankie? Aduh Pak, di Afrika itu orang-orang tidak pakai sepatu. Jangankan sepatu, sandal aja mereka tidak pakai. Mereka di sana rata-rata kaki kosong. Bagaimana saya bisa menawarkan sepatu? Cara pakai pun mereka nggak ngerti. Sandal aja nggak pakai. Itu berpikiran negatif. Kemudian yang satu, yang kedua siapa namanya? Petrus. Ditanya, bagaimana Petrus? Dia bilang, Pak, produksi kita berapa banyak sepatunya? Kenapa kamu bertanya begitu? Saya ingat, di sana itu orang semua kaki kosong. Ini kesempatan emas. Saya percaya ketika saya menawarkan barang ini, satu orang akan terima, semua akan pakai. Dan saya yakin kita akan bisa menjual banyak. Dari antara kedua orang, mana yang luar biasa? Petrus atau si Petrus? Petrus, orang yang kedua. Dia berpikir positif dan dia yakin dia bisa menjual sepatu sekian. Dan ternyata, saudara tahu sepatu Nike? Tahu sepatu
Itulah salah satu karyawan. Luar biasa, peluangnya besar. Jadi jangan punya pikiran negatif, kok kita nggak bisa. Buang dulu perkataan kita. Justru yang memang nggak masuk di akal dibuat menjadi masuk. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang berubah? Yang saudara, apa yang berubah? Attitude. Ini pun juga tadi kita bicara. Attitude. Attitude itu ini loh, hati, sikap hati. Itu namanya attitude. Ya, coba kita lihat satu gambar ini. Nah, saudara lihat ini adalah gambar apa? Gunung es. Apa? Gunung es. Gunung es. Kalau Anda lihat gunung es itu, ya, seberapa besar Anda memandang gunung es itu? Kalau lihat dari jauh, wih, besar sekali kok. Ini besar gunung es. Begitu, gunung es itu besar. Ya, tapi kalau kita lihat selanjutnya, gunung es ini, ya, lihat, yang tadi bilang besar, ini hanya 10%. Yang kelihatan nampak di atas. Tapi yang besarnya itu yang tidak kelihatan itu 90%. Itu yang ada di bawah laut. Dari jauh kelihatannya seperti tadi. Dari jauh seperti ini, saudara. Dari jauh itu seperti yang tadi, kelihatannya besar. Ternyata di bawahnya itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Di atas cuma 10%. Di bawah cuma 90%. Apa artinya? Kalau kita melihat gambar ini, artinya seperti ini. Pengetahuan dan kepintaran itu hanya 10% yang kelihatan. Orang itu pintar, orang itu cerdas, orang itu punya keahlian. Oh, dia pintar, dia melayani Tuhan. Kelihatan, saudara. Tetapi yang tidak kelihatan ini attitude, sikap hati 90%. Mana yang lebih besar? Saudara, yang kelihatan atau tidak kelihatan yang lebih besar? Yang tidak kelihatan. Inilah sikap hati. Saudara, artinya apa dalam pesan ini? Mari saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus, pengetahuan itu penting, kepintaran itu penting, tetapi attitude atau sikap hati jauh lebih penting. Yang dikatakan Nabi, sikap hati itu jauh lebih penting. Di dalam dunia kerja, saudara, banyak orang pintar, banyak orang pintar. Orang ahli banyak, orang-orang pintar banyak, orang punya pengetahuan banyak. Tetapi saudara, perusahaan bukan hanya mencari orang yang pintar, tapi perusahaan juga akan mencari orang yang punya sikap hati, attitude yang baik. Saya mantan pimpinan perusahaan, saudara. Ketika saya interview seseorang, saya tahu gimana yang attitude itu tidak baik. Saudara, ada saat waktu itu saya bekerja, karyawan saya, manajer produksi, saya tahu attitude-nya kurang baik. Terhadap apa attitude yang tidak baik? Dia tidak bisa bergaul sama orang lain. Dia merasa dia paling pintar, dia paling hebat. Itu attitude tidak baik, saudara. Ya, memang dia pintar, dia baik, tapi attitude-nya tidak baik. Akhirnya saya tadi tidak bisa baik. Sudah, karena saya bilang, kamu bisa berapa ini? Bisa berapa ini? Sudah, kalau tidak bisa saya selesai. Saya mencari bukan orang yang seperti kamu, yang merasa pintar ya. Tapi you punya attitude tidak baik. So, you punya gaul tempat lain. Perusahaan akan mencari orang-orang yang punya attitude yang baik. Demikian juga Tuhan. Amin. Tuhan mencari hati, bukan kepintaran. Udah, saya di gereja saya ada satu pemuda. Dulunya dia tidak bisa apa, aku berdoa takut ini tidak berani apa. Saya berlatih dan dia memimpin pujian. Nyanyi itu false, saudara. Nyanyi itu false. Tetapi ketika dia memimpin pujian, urapan Roh Kudus bekerja. Amin. Kenapa? Dia melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Sampai dia kadang-kadang memimpin pujian, dia bisa tiba-tiba Roh Kudus mengurapi dia. Sedangkan yang lain-lain yang pintar nyanyi suara Pak. Seperti itu. Tuhan melihat hati. Waktu Daud dipilih, ya, kata-kata Daud hebat. Makanya dia pilih ini kan, dikeluarin satu-satu. Tuhan melihat hati.
Ini yang penting. Tuhan tidak melihat penampilan jauh dibandingkan kata-kata, tapi Tuhan melihat apa? Maka dikatakan Daud orang yang benar, punya hati yang berbeda. Tuhan mencari hati, orang melayani itu mencari hati, bukan mencari orang hebat. Sombong dia pintar bikin pujian, pintar musik. Tapi kalau Anda tidak punya hati yang baik, attitude yang baik, percuma di dalam. Amin. Inilah saudara, generasi penuai, Anda harus memiliki attitude yang baik sebagai generasi penuai. Saya mengharapkan ini di GBT ini ada satu perubahan. Makanya saya katakan perubahan dulu, agen perubahan. Dari perubahan pola pikir. Jangan berpikir negatif, saudara. Berpikirlah positif, maka akan terjadi positif. Saudara pikir negatif, akan negatif. Belajarlah berpikir positif. Yang kedua, attitude. Pengetahuan penting, kepintaran penting, tetapi attitude jauh lebih penting. Sebagai contoh di Alkitab, sebagai contoh, apa ada ayat yang ada? Kalau kita tak tahu baca, saya coba jelaskan. Ini kita kalau sudah baca Lukas 10 ayat 30 sampai 37, itu jelas diceritakan bagaimana di situ ada peran orang imam, orang Lewi dan perempuan Samaria. Kita tahu cerita itu. Ada seorang saudagar, dia dirampok di jalanan dan dia terkapar di jalanan, habis-habisan dirampok. Kemudian yang pertama dikatakan imam-imam. Imam ini menggambarkan orang-orang yang sudah mengerti firman, saudara. Imam-imam, kelompok imam-imam. Dia melihat dari jauh, saudara. Dia hanya melihat, kemudian dia lihat, kasihan tuan, kasihan. Dia jalan melewat di sana. Itu imam-imam. Tapi dia bawa Tuhan. Orang-orang Lewi, siapa tuh orang-orang Lewi? Para pelayan Tuhan. Sama, begitu dia lihat dari jauh, ini kasihan sekali orang Lewi. Aduh, tidak ada rasa empati, saudara. Ya. Kemudian yang terakhir siapa? Orang Samaria. Orang Samaria. Ketika dia melihat orang itu dalam keadaan terkapar, Alkitab katakan, maka tergeraklah hati oleh belas kasih. Luar biasa. Dia tergerak belas kasih. Dia turun dari keadaan. Apa yang dilakukan? Ayat 35 dan 30. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu yang dinamakan attitude, sikap. Dia melihat bukan hanya kasihan, tapi dia turun dari keadaan. Dia rangkul itu orang yang itu. Padahal saudara, yang dirampok ini adalah orang Yahudi. Yang menolong adalah orang Samaria. Kita tahu orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria. Tapi ketika waktu ada masalah begini, orang-orang Yahudi baik imam-imam maupun orang Lewi, mereka hanya lewat, tidak peduli. Tapi orang Samaria, dia punya hati, dia punya attitude yang baik. Dia meramah, dia rangkul, dia angkat, dia bawa, dia teledai. Saat itu belum ada rumah sakit RSUD seperti yang di sini. Sehingga dia bawa, dia cari ke tempat penginapan. Kan kita pergi sampai di penginapan, dia turunin orang, dia bilang, Pak, tolong dia ini kasih bersihkan sama dia kemudian ditaruh di situ, tolong dirawat, kasih makan, kasih penginapan, nanti saya yang bayar. Ini orang sama. Inilah attitude. Tuhan mau orang-orang seperti itu. Amin. Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Orang Samaria itu orang yang tidak dianggap, orang rendahan di mata orang Yahudi. Jangan bergaul dengan orang Samaria. Ya, orang Samaria itu punya hati, punya attitude yang baik. Tuhan mencari sekarang generasi-generasi kedua yang punya attitude yang baik. Yang ketiga, saudara, apa yang harus berubah? Ya. Yang ketiga yang harus berubah adalah watak atau sifat. Ini watak atau sifat. Apa itu watak atau sifat? Watak atau sifat adalah watak atau sifat seseorang itu mencerminkan pribadi seseorang. Watak atau sifat yang buruk menjadi pemicu pertengkaran, terutama dalam rumah tangga, dalam organisasi dan melayani. Itu watak. Apalagi kalau kita, jangan main-main. Saya ini orang suku ini. Saya punya kasar. Apalagi dalam kata, kau belum tahu ya, saya
membenarkan ini. Saya katakan, sebesar apapun, sekeras apapun watak atau sifat seseorang hanya dapat dirubah oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Dan itu katakan amin. Saya pernah menyampaikan tahun 92 waktu KKR di Bogor, saudara. Salah satu saya menyampaikan itu, perubahan adalah kota. Saya katakan, karena waktu itu saya katakan, waktu itu ada beberapa orang-orang kampung, mereka punya watak yang keras. Saya katakan, kadang-kadang saya bilang kita merasa orang kampung, saya waktu itu keras. Ternyata di situ ada seorang anak yang benar-benar wataknya keras terhadap istri. Karena dia merasa, oh siapa? Watak yang keras sampai istri pun dirubah. Tapi ketika dengan firman saya katakan, watak keras apapun hanya dapat dirubah lewat firman dan kuasa. Kuncinya apa? Kalau Anda mau menyerah. Amin. Jangan kita merasa kita wataknya keras. Kita nggak mau berubah, ya kita akan berubah. Roh Kudus akan merubah seseorang jika kita juga merespon. Tuhan ubahkan saya mau berubah. Ketika dia mau katakan dia mau berubah, tiba-tiba dia merasa, dia melihat, dia katakan, dia menangis sudah. Itu pendeta. Sebenarnya waktu dia ke depan, dia menangis berapa-berapa. Saya menangis. Doakan saya. Itu doa. Dia katakan, ini firman buat saya. Saya wataknya keras. Tapi ketika firman itu, saya melihat perbuatan buruk saya. Saya saudara, ini tanya dia. Jadi saudara, watak sekeras apapun hanya dapat dirubah oleh kuasa firman. Mungkin saudara punya suami keras, istri keras, anak-anak keras. Bawa di dalam doa. Tuhan ubahkan suami saya. Tuhan ubahkan istri saya. Biar waktu menjamah dia. Jangan dikasih kasar lagi. Kalau panas di lawan panas terjadi, aku panas. Biar keras kita dengan dia. Saudara, ajak beribadah dengan firman. Hanya firman dan kuasa Roh Kudus yang dapat merubah panas. Ini harus berubah. Ya. Generasi penuai, mari. Bukan hanya generasi penuai anak-anak muda. Saya juga sebagai generasi penuai. Amin. Saya juga harus berubah watak saya, emosi saya. Sudah setelah saya jadi hamba terus buat kikis. Karena saya lama di dunia sekuler, saya tegaskan sebagai kadang-kadang itu terbawa dalam dunia. Karena istri bilang, Pak, ini bukan kantor, ini bukan perusahaan, ini pelayanan, ingat. Karena saya kapas sudah. Mau di kantor, kamu masih kerja kan? Kamu kerja mau dulu. Sudah, dulu pelayan Tuhan saya gitu. Kalau begitu keluar semua, nggak boleh. Saya berdoa, ubahkan saya. Watak saya keras. Tapi sekarang Tuhan ubahkan saya. Hanya hidup firman dan kuasa. Amin. Sudah. Kemudian apa yang harus berubah? Yang pertama apa saudara? Pola pikir. Yang kedua attitude. Yang ketiga watak. Ya, saudara, yang ketiga ini watak. Sudah lewat. Ya. Yang keempat akan berubah. Kelakuan harus berubah. Kelakuan harus berubah. Lihat gambar-gambar ini. Nanti besok menyidang lagi Pak Ari dalam gambar. Udah, naik. Sekarang lagi mana? Ini kelakuan anak-anak muda. Bikin kelompok geng motor. Jayapura udah ada nih. Anak-anak kelompok geng motor. Itu yang dikatakan seperti anak-anak hantu. Mereka keluar malam. Jangan coba-coba lewat jembatan merah di atas 12 malam. Saudara akan dibuat di mana? Betul itu. Mereka dengan bawa ini keluar. Makanya nanti ada pertemuan dengan Kapolres saya akan sampaikan supaya ditertibkan. Ini bahaya, jangan dibiarkan. Benar. Di anak-anak muda sekarang, mereka sedang mencari identitas. Coba saya lihat di geng motor, Jakarta di mana? Mereka pada bawa panah, bawa pedang. Dia nggak melihat sasaran, pokoknya ketemu semua orang di jalanan dia bergerak. Dan belum lama itu terjadi di Nabil. Ada tangan satu orang yang berusaha. Ini kelakuan. Saya percaya tidak ada satu punya kelakuan seperti ini di depan ini. Amin. Kita adalah generasi
damai. Masih ada yang suka mau? Udah. Saya tanya masih ada Tuhan? Mari kita. Oh kalian sudah. Mari. Kalau ada saya katakan bertobat. Kalau ada bertobat. Ini penyakit masyarakat. Sudah. Penyakit masyarakat yang memang sangat-sangat sulit untuk diberantas. Kami juga harus kita para pendeta berdoa. Saya katakan berdoa tidak cukup, harus tindakan. Ketika kita tindakan di bawah, tetap ini masih ada. Ternyata regulasinya juga berubah dan sebagainya. Semuanya terlibat. Sudah. Tetapi kita sebagai generasi semua, mari, saudara, jangan ada hal-hal mabuk lagi seperti itu. Ya. Mungkin di antara saudara anak-anak muda, mohon maaf, kalau orang tuanya masih suka minum. Begitu ada pulang katakan doakan orang tua. Pak, mulai hari ini dalam nama Yesus Papa jangan mati. Amin. Berani generasi mulai seperti itu? Gak berani? Harus sampai. Kasihan orang tua juga diselamatkan. Karena orang selamanya minum saudara, itu akibatnya kena leper. Saya berapa kali mendoakan orang sakit, mampu karena kebanyakan minum, levelnya rusak. Sudah. Akhirnya kena hepatitis B. Hepatitis B udah mirip-mirip dengan HIV, udah kelas 12 dan ujung-ujungnya meninggal. Sampai levelnya keras, pertama kemudian jadi gendut. Kenapa? Karena banyak. Stop ini minum. Generasi kedua yang tidak boleh seperti itu. Amin. Justru yang sekarang ini banyak di luar ini, kita harus bisa menyelamatkan mereka. Oh jangan kalau kita mau menginginkan mereka, kita mau. Bagaimana? Kalau kita mau bergaul tidak perlu. Justru saudara ini orang-orang yang kita selamat. Apalagi? Nah ini narkoba, ngeri saudara. Saya beberapa kali di Jakarta melayani orang yang narkoba. Udah sembuh saudara. Begitu udah sembuh, sehat, udah melayani, ikut pelayanan sama pendeta besar. Ini ponakan saya, udah di Jakarta. Udah ikut pelayanan sama pendeta. Oh, saya pantas sebenarnya. Ternyata, saudara, itu kalau narkoba itu bahaya. Orang narkoba itu seperti layaknya orang pacaran. Begitu dia ingat, dia cinta lagi sama pacar. Saudara, satu saat dia lewat daerah sini, daerah yang dimana waktu banyak narkoba yang dia kena. Begitu dia lewat, dia saya kena narkoba di sini. Akhirnya mencari tahu masih ada kan teman dulu. Ternyata temannya masih ada. Saudara, begitu temannya masih ada, pertama dia tidak mau. Lama-lama kembali lagi. Lebih hebat lagi. Akibatnya meninggal. Saya punya orang yang kena narkoba, 3 orang, 3-3-nya mati. Masih muda. Ini kadang-kadang bahaya. Narkoba dimulai dari apa? Dari rokok. Hati-hati. Rokok. Cuma rokok. Kemarin apa? Itu dimulai dari rokok ada mulai coba-cobanya. Udah ganja, terus mulai narkoba, suntik dan sebagainya. Sakau. Kalau udah seperti itu sulit untuk dilepas. Saya punya ponakan sampai di rumah itu habis dia jual-jual. Barang-barang dia jual semua. Ini juga, ini bahaya. Ya, mari pemuda-pemudi kita harus jadi generasi tua yang seperti ini. Sudah. Amsal 15 ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang benar. Artinya apa saudara? Tuhan melihat apapun yang saudara dan saya. Kita mau sembunyi di mana Tuhan akan lihat. Ada banyak orang sembunyi di belakang mimbar. Dengan kata lain, kita pelayan itu, tapi hidupnya tidak benar-benar jadi seorang pelayan. Tidak benar-benar jadi imam-imam yang menjaga kaki. Baik anak-anak muda, jemaat, hamba-hamba Tuhan, banyak seperti ini. Mari saudara, mata Tuhan ada di sekitar. Dia melihat apa yang kita. Baik orang benar dan orang buruk. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33 kata
merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati Anda bergaul. Ini harus berubah, saudara. Yang bagian kedua, saudara, secara singkat, ya. Bagaimana kita menjadi penuai-penuai bagi Kristus, menjadi generasi penuai. Yang bagian yang kedua, yang tadi kita harus menjadi agen perubahan. Yang kedua, kita harus memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara percaya dalam hidup Roh Kudus? Amin. Amin. Kita percaya dalam diri kita Roh Kudus. Tapi saudara, kita harus hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kenapa? Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Ciri orang yang ada dipenuhi Roh Kudus, dia harus setia. Kalau kita ada Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri orang yang benar-benar hidup yang dipimpin Roh Kudus, pertama apa saudara? Dia harus setia. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu bisa dalam pelayanan, melayani dalam ibadah. Setia juga mengembalikan milik Tuhan. Itu kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus Roh Allah, Roh kebenaran yang memimpin hidup kita di dalam kebenaran. Kalau kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya kita tidak melakukan ketaatan firman, bagaimana dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Saudara, Roh Kudus Roh ketaatan. Harus setia terhadap pasangan, setia dalam pengembalaan, dalam pasangan dalam tingkah rumah tangga. Kalau Anda dipimpin Roh Kudus, Anda harus setia. Suami setia kepada istri setia kepada suami. Anak-anak juga setia kepada Tuhan. Ini saudara, itulah orang ciri yang dipimpin oleh Tuhan. Ya. Bukan berarti orang yang dipimpin Roh Kudus kemudian ada pengurapan Roh Kudus berbahasa roh. Betul, itu salah satu. Bukan itu ciri, tapi hidupnya berubah. Hidupnya penuh ketaatan, hidupnya penuh ke dalam kesetiaan. Itu orang dipimpin Roh Kudus. Yang terakhir saudara, ya. Yang terakhir saudara, bagaimana untuk menjadi seorang penuai-penuai Kristus? Memiliki kasih. Ini penting sekali saudara. Ya, harus memiliki kasih. Orang Kristen ini dasarnya adalah kasih. Harus menjadi agen kasih karunia. Katakan agen kasih karunia. Itu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 jelas dikatakan, ya, sekalipun kita bisa berbahasa roh, berbahasa malaikat, kalau kita tidak memiliki kasih, apa dikatakan? Bagaikan gong yang memiliki. Terus kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak ada apa-apa, tidak ada beda, tidak ada berguna. Jadi segala sesuatu itu harus dilandasi dengan kasih. Apa? Saudara, itu kalau tidak ada dasar kasih, karena tanpa kasih, semua yang kita lakukan adalah sia-sia, adalah nol. Ya. Itu 1 Korintus 13. Coba kita baca saudara, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ya. Berikut kasih. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, Nah, dengan semua bahasa manusia, mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa apapun, terus dan bahasa malaikat, bahkan bahasa mereka. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tetapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermerinci. artinya apa yang saudara dengar firman Tuhan siang dan malam hari ini, Tuhan ingin kita semua menjadi generasi-generasi penuai, supaya banyak jiwa boleh diselamatkan. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh berdiam diri, bangga sudah terima Yesus, tetapi melihat orang lain binasa. Tetangga kita, teman kita, keluarga kita, mereka membutuhkan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah firman ini saudara boleh dengar. Kita mau menjadi agen perubahan dalam hidup kita, supaya kita menjadi saksi buat banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa.
lewat YouTube, saudara ikuti. Saya percaya Tuhan akan melawat saudara. Amin. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Buka hati saudara. Tuhan sedang mencari penuai-penuai. Saat ini waktu itu sedang berjalan dalam dirimu. Dia ingin bersama saudara untuk menjadi generasi penuai. Tuhan, kuatkan saya. Saya mau menjadi alatmu Tuhan. Mau menjadi generasi penuai. Baik di dalam lingkungan keluarga kami, baik lingkungan tetangga di sana, teman-teman. Mari saudara. Kalau saudara ingin menjadi generasi penuai, angkat tangan, angkat pujian ini saudara. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya. Katakan dengan iman, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai saudara pegang tangan, Tuhan, saya mau iring Yesus. Saya mau menjadi Tuhan. Saya mau menjadi generasi penuai. Sampai meskipun sudah dikasih dalamku. Kalau Anda ingin menjadi generasi penuai, saudara menjadi saksi, baik di perusahaan saudara, di mana saja saudara bisa menuai menjadi generasi penuai. Kalau saudara ingin mengirim Yesus sampai selama-lamanya, angkat kedua tanganmu. Dan saudara, kalau saudara bergerak untuk didoakan, saudara maju ke depan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ingin mendoakan saudara. Saudara yakin dengan iman ketika hamba Tuhan menumpangkan atas hidupmu, maka hidupmu akan berubah, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan diubahkan, engkau akan menjadi baru, engkau akan menjadi hebat yang luar biasa. Malam ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan keraskan hatimu. Tuhan pakai sana. Saya mau menjadi alatmu Tuhan. Datang ke depan, letakkan diri saudara. Maju ke depan siapapun saudara. Jangan melihat diri kanan. Baik saudara pemuda pemudi, siapapun saudara, hamba Tuhan siapapun, kita mau belajar merendahkan diri Tuhan. Saya mau menjadi penuai Engkau. Pakai hidup saya. Terima kasih.
Tuhan Yesus. Sekalipun kami harus menderita, kami mau menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi generasi-generasi yang menuai di akhir zaman, bukan untuk kami, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk surga. Ini komitmen kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami, mengoreksi hidup kami. Tetapi firman-Mu juga yang senantiasa menasehati kami, memotivasi kami untuk kami menjadi generasi-generasi menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Pakai lebih dalam lagi di hari-hari yang akan datang dengan pemakaian Tuhan yang lebih dahsyat. Pengurapan hal terus berlimpah-limpah. Bukakan terus rahasia firman-Mu sehingga banyak jiwa-jiwa senantiasa bertumbuh di dalam firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak muda, generasi muda yang mengikuti youth camp ini untuk terus termotivasi dalam pemakaian Tuhan menjadi generasi penuai bagi kerajaan surga. Kami terus berdoa, biarlah lewat ibadah pembukaan ini Tuhan bekerja terus sampai pada penutupan youth camp yang ada di April. Tuhan pakai seluruh panitia, Tuhan pakai seluruh hamba-hamba-Mu yang akan terus Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat. Dan Engkau juga terus berkati dan memakai seluruh pemuda remaja yang mengikuti youth camp. Sehingga ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami membawa spirit yang dari Roh Kudus untuk menjadi generasi penuai bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Kami aminkan kebenaran firman-Mu dan kami aminkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rumah kita. Rumah kita. Pasti. Saya kembalikan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Pemuda-pemudi Timika, apa salahmu? Haleluya. Sekali lagi saya mencoba. Lalu aku mendengar suara Tuhan hari ini berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Pemuda-pemudi Timika, apa salahmu? Apa salahmu? Pemuda-pemudi Wamena, apa salahmu? Apa salahmu? Ini aku. Pemuda-pemudi Ambil aku jawab. Apa salahmu? Apa salahmu? Oke, kita memberikan korban syukur. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Semua bersyukur. Ya, haleluya. Ini tahun penuaian. Kita jadikan pujian.
dari peserta Youth Camp dari GPT Kristus Bintang Fajar.